Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pagi ini dalam keadaan cerah ya, setelah kemarin dan semalam kota kita diguyur oleh hujan. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, sehingga pembelajaran kita hari ini pun dapat kita laksanakan. Adapun materi IPS kali ini yaitu sikap dalam mempertahankan kemerdekaan dan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Kita tahu Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Dari situ terbentuklah sebuah negara yang merdeka. Negara merdeka itu memiliki 4 syarat. Yang pertama itu adanya wilayah, kedua adanya penduduk, yang ketiga adanya pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat diakui oleh negara lain. Ibu misalkan ya, seperti halnya untuk kelas kita. Kelas 6C posisinya di mana? Kalian udah tahu, pada lingkungan sekolah posisinya di lantai 2, sebelah kanan, posisinya di tengah-tengah di antara kelas 6B dan 6D. Nah, kita memiliki wilayah. Lalu penduduknya siapa? Ya, berisi kalian semua beserta ibu. Lalu ada pemerintahan yang berdaulat, artinya saat pengajaran ibu pimpin, kemudian ibu bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Dan ibarat pengakuan dari negara lain, artinya kelas 6C diakui oleh kelas-kelas yang lainnya dari kelas 1 hingga kelas 6, baik itu 6A, 6B ataupun 6D. Nah, itu ibarat sebuah negara. Oke ya. Kita tahu juga bahwa tujuan nasional NKRI terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, di mana bunyinya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu merupakan tujuan nasional NKRI setelah Indonesia terbentuk. Bagaimana pula sikap kita ya yang perlu dikembangkan dalam mempertahankan kemerdekaan? Kita harus memiliki sikap rela berkorban. Bagaimana contohnya? Pada gambar sudah ibu berikan contoh sikap rela berkorban, artinya kita membantu sesama yang mengalami bencana. Apalagi ya, kita tahu di awal tahun 2021 ini Indonesia mengalami beberapa kejadian ya yang mengakibatkan ya duka bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu bagaimana kita mengurus ya sesama, apalagi di masa pandemi ya. Lalu kita rela berkorban untuk menjaga keamanan lingkungan dengan melaksanakan ronda malam. Ada kegiatan lainnya yang bisa kalian contohkan untuk sikap rela berkorban, ya silakan ya. Tidak mematok ibu hanya pada apa yang sudah ibu sampaikan. Yang kedua yaitu rasa cinta tanah air. Cinta tanah air atau nasionalisme. Bedakan dengan patriotisme ya. Di mana cinta tanah air itu dapat ditumbuhkan dengan kegiatan upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin ya. Lalu mengadakan pertunjukan ya, pentas seni. Yang ketiga yaitu menggunakan pakaian daerah sebagai wujud
ya nyata yang kita lakukan sebagai bentuk menghargai jasa pahlawan. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Yang ketiga, dalam membina persatuan dan kesatuan. Ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Justru perbedaan itu akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Bermain secara damai tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Lalu kegiatan untuk bermusyawarah, kemudian saling menyayangi di rumah sesama anggota keluarga. Silakan untuk menambahkan untuk untuk contoh-contoh lainnya ya, baik itu cinta tanah air ataupun wujud atau bentuk untuk membina persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, wilayah yang menjadi prioritas itu untuk penuntasan buta aksara pada daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Mengapa daerah 3T yang diprioritaskan? Karena untuk mendukung pembangunan sebagai tujuan kemerdekaan. Ya, hal kecil yang bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan pembangunan secara merata ya, dengan memperkuat persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan yang ada, tidak memaksakan kehendak, lalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kita tahu ya, dan kita harus bangga memiliki identitas bangsa. Dan kita harus mencintai budaya sendiri. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lalu menggunakan hasil produksi dalam negeri, kemudian mengenal dan mempelajari kesenian daerah. Hal-hal yang demikian yang mungkin bisa kita lakukan dari hal-hal kecil. Kita mulailah dari diri sendiri, kemudian kita wujudkan di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga selaku warga negara yang baik. Untuk membedakan mana sikap nasionalisme, mana sikap patriotisme. Kali ini Ibu akan jelaskan, nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Tetapi rasa cinta itu hanya sebatas pahamnya saja. Ya, jadi bentuk pemahaman. Selain itu kita perlu terapkan. Ya, bagaimana contohnya? Contoh sikap nasionalisme yaitu menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan, kemudian mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku. Ingat, Indonesia negara hukum ya. Artinya apa? Negara yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Lalu bersedia mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan budaya, menggunakan produksi dalam negeri. Nah, itu merupakan contoh sikap nasionalisme. Ya. Lalu bagaimana patriotisme itu? Patriotisme itu rasa cinta terhadap bangsa dan negara dan rela berkorban demi bangsa. Apa saja contohnya? Yaitu kegiatan mengikuti upacara Hari Besar Kenegaraan, mengikuti kegiatan kerja bakti, mengikuti kegiatan pramuka, PMR yang menanamkan sikap disiplin, nilai-nilai kemanusiaan, mengikuti apresiasi seni budaya, menghormati guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar sesama manusia. Lalu belajar dengan giat, membawa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu mencintai dan mengharumkan nama bangsa. Nah, itu adalah perbedaan antara sikap nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian berkenaan dengan materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu berikan itu bermanfaat bagi kalian sehingga kalian memiliki rasa nasionalisme yang tinggi
dan dapat menerapkan sikap-sikap patriotisme sehingga kalian bermanfaat, kalian berdedikasi tinggi dengan nilai-nilai perjuangan yang ada. Hargailah jasa pahlawan demi kelangsungan hidup kita berbangsa dan bernegara. Oke, demikian materi Ibu. Silakan untuk tugasnya kalian tuntaskan. Selamat mengerjakan tugas. Salam untuk keluarga dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.